Tahukah kamu? Ternyata ada rahasia sederhana yang bikin rumah kamu selalu kebanjiran rejeki dan keberkahan. Kamu pasti nggak mau melewatkan 8 ciri penting ini karena bisa mengubah hidup dan suasana rumah jadi lebih berkah setiap hari. Halo, sahabat rumahku surgaku. Selamat datang di channel kita yang penuh inspirasi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share supaya kamu gak ketinggalan konten keren lainnya. Dan sebelum kita mulai, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai doa bersama agar rejeki dan keberkahan selalu mengalir deras untuk kita semua. Ayo, tunjukkan semangat dan rasa syukur kita. Setelah kita bersama-sama memanjatkan doa dan sholawat, sekarang saatnya kita simak bagaimana rumah yang penuh rejeki dan keberkahan itu sebenarnya terlihat. Pertama, mari kita mulai dari hal paling dasar yang seringkali terlupakan, rumah yang rapi dan teratur. Bayangkan rumah itu seperti sebuah wadah tempat semua energi dan rejeki berkumpul. Kalau wadahnya kotor, berantakan, atau penuh tumpukan barang yang tidak pada tempatnya, bagaimana mungkin energi bisa mengalir dengan lancar? Nah, kerapian dan keteraturan di rumah itu sangat penting sebagai dasar untuk menjaga aliran energi positif yang membawa rejeki dan keberkahan. Orang yang tinggal di rumah rapi biasanya punya kebiasaan yang disiplin. Mereka lebih mudah mengatur waktu, membuat prioritas, dan mengambil keputusan dengan cepat karena semua hal sudah tertata. Kerapian juga mencerminkan rasa hormat kita terhadap diri sendiri dan apa yang kita miliki. Kalau kita bisa menghargai barang-barang dan ruang hidup kita, secara tidak langsung kita juga menghargai kesempatan dan rejeki yang datang. Misalnya, kamu pasti pernah merasa lebih nyaman dan tenang saat masuk ke ruangan yang rapi, bukan? Saat kepala dan hati tenang, otak kita pun bekerja lebih optimal. Ini yang kemudian membuat kita bisa lebih fokus berusaha, berinovasi, atau membuka peluang baru. Kerapian rumah juga menghindarkan kita dari stres yang bisa menghambat keberhasilan. Kalau rumahku berantakan, aku sering kehilangan mood dan semangat kerja. Begitu biasanya orang yang sadar pentingnya kerapihan. Sebaliknya, ketika rumah selalu tertata, mereka merasa seperti ada ruang lebih untuk menerima hal-hal baik. Jadi, mulai dari hal sederhana seperti membereskan tempat tidur, mengatur lemari, hingga membersihkan sudut-sudut rumah secara rutin bisa membantu menjaga aliran rejeki dan keberkahan di rumah kita. Ingat, rejeki tidak hanya soal uang, tapi juga kesempatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Dan semuanya bisa mulai dari rumah yang rapi dan teratur. Kalau rumah sudah rapi dan teratur, maka energi positif akan semakin mudah mengalir. Nah, untuk menjaga energi itu tetap masuk dengan lancar, pintu dan jendela yang selalu terawat dan bersih jadi sangat penting. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Pintu dan jendela bukan sekadar bagian fisik dari rumah. Mereka juga adalah jalur masuknya udara segar dan cahaya ke dalam rumah. Secara logis, kalau pintu dan jendela kotor, berdebu, atau bahkan rusak, otomatis aliran udara dan cahaya jadi terhambat. Ini menyebabkan suasana di dalam rumah menjadi pengap, gelap, dan terasa kurang nyaman. Bayangkan, rejeki dan keberkahan seperti angin segar yang membawa energi positif. Kalau jalur masuknya tersumbat, bagaimana bisa energi itu masuk? Itulah kenapa pintu dan jendela yang selalu terawat dan bersih adalah ciri rumah yang mendukung keberkahan. Selain itu, pintu adalah simbol sambutan terhadap tamu, peluang, dan rejeki. Pintu yang kokoh dan rapi menunjukkan bahwa kita siap menerima dan menjaga apa yang masuk. Sedangkan jendela memberikan pandangan ke dunia luar, simbol terbukanya diri kita terhadap peluang dan perubahan. Jadi, kalau pintu dan jendela dibiarkan rusak atau kotor, itu sama saja kita menutup diri dari peluang yang datang. Merawat pintu dan jendela juga menunjukkan sikap tanggung jawab dan perhatian terhadap rumah. Orang yang perhatian pada hal-hal kecil seperti ini biasanya juga serius dalam menjalani hidup dan berusaha. Sikap seperti itulah yang akan membuka jalan rejeki lebih mudah. Maka, jangan malas membersihkan dan memperbaiki pintu serta jendela rumah. Coba sesekali cek, apakah sudah bebas debu, catnya masih bagus, dan engselnya tidak berdecit. Ini langkah kecil yang punya efek besar untuk menjaga keberkahan dan kelancaran rejeki di rumahmu. Pintu dan jendela yang terbuka bersih membawa cahaya dan udara segar ke dalam rumah. Tapi bukan cuma itu, pencahayaan yang cukup dan aliran udara yang lancar juga punya peran besar dalam menciptakan suasana penuh energi positif. Simak kenapa ini jadi ciri ketiga yang wajib diperhatikan. Sebuah rumah yang nyaman bukan hanya soal desain atau ukuran,
tapi juga soal bagaimana pencahayaan dan sirkulasi udara di dalamnya. Ruangan yang gelap dan pengap bisa membuat suasana hati menjadi muram, tubuh mudah lelah, dan pikiran jadi tidak jernih. Ini tentu saja bisa menghambat semangat kita dalam bekerja dan beraktivitas, sehingga potensi rejeki yang masuk pun menjadi berkurang. Pencahayaan alami dari sinar matahari pagi sangat baik untuk kesehatan fisik dan mental. Selain membuat rumah terasa hangat dan segar, cahaya matahari juga membantu mengusir kelembapan dan kuman. Sirkulasi udara yang lancar membuat udara di dalam rumah selalu bersih dan segar, sehingga penghuni merasa nyaman dan energinya terisi kembali. Orang yang tinggal di rumah dengan pencahayaan dan udara yang baik biasanya lebih produktif dan kreatif. Mereka cenderung lebih bersemangat menjalani hari dan mengambil peluang baru. Energi positif yang dihasilkan dari suasana rumah yang terang dan sejuk ini mampu mendukung berbagai hal baik datang pada penghuni. Kalau kamu sering merasa lesu atau mudah stres saat di rumah, coba perhatikan pencahayaan dan ventilasi rumahmu. Mungkin perlu dibuka lebih banyak jendela, atau menata ulang agar sinar matahari bisa masuk lebih maksimal. Bahkan menambahkan lampu dengan cahaya hangat juga bisa membantu menciptakan suasana yang mendukung keberkahan. Jadi, pencahayaan cukup dan aliran udara lancar bukan hanya soal fisik, tapi juga soal bagaimana rumah bisa menjadi sumber energi positif yang mendukung keberhasilan dan kelancaran rejeki. Dengan cahaya dan udara yang baik, suasana rumah jadi nyaman dan pikiran bisa lebih tenang. Nah, rumah yang selalu dibanjiri rejeki juga punya sudut khusus untuk bersyukur dan refleksi. Bagaimana sudut ini bisa membawa keberkahan? Yuk, kita lanjut ke poin berikutnya. Setiap orang butuh waktu untuk berhenti sejenak, merenung, dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Rumah yang memiliki sudut khusus, entah itu untuk duduk santai, bermeditasi, atau sekadar menikmati ketenangan, membantu penghuni menjaga keseimbangan pikiran dan perasaan. Mengapa ini penting? Karena pikiran yang positif dan rasa syukur yang tulus adalah magnet alami yang menarik hal-hal baik. Saat kita sering meluangkan waktu untuk refleksi dan bersyukur, energi rumah jadi lebih hangat dan penuh keberkahan. Logikanya, rumah bukan hanya tempat tidur dan makan, tapi juga tempat untuk mengisi ulang energi dan menjaga kesehatan mental. Jika rumah selalu penuh dengan tekanan dan pikiran negatif, maka energi baik susah masuk dan rejeki pun sulit datang. Sudut khusus ini tidak harus besar atau mewah. Bisa sebuah kursi nyaman di pojok ruangan, sebuah karpet kecil dengan bantal, atau bahkan hanya sebuah meja kecil dengan foto keluarga dan tanaman hijau. Yang penting, tempat itu menjadi zona aman untuk menenangkan diri dan mengingatkan kita pada hal-hal baik. Saat rutin menggunakan sudut ini untuk bersyukur, kamu akan mulai melihat perubahan. Sikap menjadi lebih tenang, keputusan lebih matang, dan rasa syukur itu membuka jalan bagi rejeki yang datang secara alami. Jadi, buatlah sudut di rumahmu untuk refleksi dan bersyukur. Ini investasi sederhana yang hasilnya luar biasa untuk keberkahan hidupmu dan keluargamu. Ketika hati dan pikiran tenang di sudut refleksi itu, energi positif mulai mengalir dengan lebih kuat. Dan tahukah kamu, suara-suara alami atau musik yang menenangkan juga punya peran besar dalam menciptakan suasana harmonis di rumah? Mari kita lihat ciri kelima ini. Kita sering tidak sadar, suara-suara di sekitar rumah punya pengaruh besar terhadap suasana hati dan energi penghuni. Suara alam seperti gemericik air, kicauan burung, atau hembusan angin, bahkan musik yang lembut dan menenangkan, mampu menciptakan atmosfer yang rileks dan positif di dalam rumah. Secara logis, suara-suara tersebut membantu menurunkan stres dan ketegangan. Saat pikiran dan tubuh kita rileks, kreativitas dan semangat kerja bisa meningkat. Ini sangat penting karena energi positif yang tercipta mampu menarik rejeki dan keberkahan. Orang yang tinggal di lingkungan yang tenang dan harmonis biasanya lebih produktif dan terbuka terhadap peluang baru. Misalnya, bayangkan pagi hari di rumah dengan suara air mancur kecil di halaman atau jendela yang terbuka memperdengarkan kicauan burung. Atau di sore hari, kamu mendengarkan musik instrumental yang lembut sambil bekerja atau berkumpul dengan keluarga. Suasana seperti ini membantu semua orang merasa lebih damai dan fokus. Suara alam juga menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih bersyukur dan terhubung dengan kehidupan. Ini menumbuhkan rasa positif yang kemudian memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan rasa kebahagiaan dalam rumah. Kalau rumah kamu belum punya suara alami atau musik yang menenangkan, coba mulai dari hal sederhana seperti memutar lagu favorit dengan volume rendah atau memasang alat suara air mancur mini.
Jangan remehkan kekuatan suara dalam menciptakan energi rumah yang membawa rejeki dan keberkahan. Suara alam dan musik yang lembut memang bisa menenangkan jiwa, tapi untuk menyempurnakan suasana, keberadaan tanaman hidup dan lingkungan yang bersih sangat penting. Bagaimana tanaman dan kebersihan rumah berperan dalam keberkahan? Simak selanjutnya. Tanaman hidup bukan hanya hiasan, mereka juga sumber energi segar dan simbol pertumbuhan. Kehadiran tanaman di rumah secara nyata meningkatkan kualitas udara dengan menghasilkan oksigen dan menyerap polutan. Ini membuat udara di rumah menjadi lebih bersih dan sehat. Secara psikologis, tanaman juga memberikan efek menenangkan dan memperbaiki suasana hati. Melihat tanaman yang tumbuh subur bisa memberikan perasaan puas dan optimis, yang berpengaruh positif pada produktivitas dan kreativitas penghuni rumah. Energi positif ini sangat penting untuk menarik keberkahan dan rejeki. Selain tanaman, menjaga lingkungan rumah tetap bersih juga sangat krusial. Rumah yang kotor dan berantakan tidak hanya mengundang penyakit tapi juga menciptakan suasana negatif yang menghambat aliran energi positif. Lingkungan bersih menunjukkan penghuni yang disiplin, peduli, dan bertanggung jawab, sikap yang akan menarik peluang dan keberkahan dalam hidup. Maka dari itu, menata tanaman di sudut-sudut rumah, memelihara tanaman hias atau tanaman herbal, dan rutin membersihkan lingkungan sekitar bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan dan keberkahan. Jangan lupa juga membersihkan saluran air dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang kotoran. Karena keberkahan juga erat kaitannya dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat kita tinggal. Tanaman yang subur dan lingkungan bersih mencerminkan penghuni yang peduli dan bertanggung jawab. Namun, keberkahan sejati juga tumbuh dari hubungan antar penghuni rumah yang saling mendukung dan harmonis. Yuk, kita bahas mengapa keharmonisan ini jadi kunci penting. Rumah bukan hanya sebuah bangunan, tapi tempat di mana hubungan antar penghuninya dijalin. Suasana harmonis dan dukungan antar anggota keluarga menciptakan energi positif yang sangat kuat. Sebaliknya, pertengkaran dan ketegangan akan menguras energi dan menghambat keberkahan. Secara logis, ketika penghuni rumah saling mendukung, mereka cenderung lebih bahagia, termotivasi, dan produktif. Ini membuat masing-masing individu lebih mudah meraih keberhasilan dan membuka pintu rejeki. Rumah yang penuh kasih sayang dan pengertian menjadi pondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan hidup. Misalnya, keluarga yang saling mendengarkan dan membantu dalam kesulitan akan menciptakan ikatan yang kuat. Mereka jadi lebih percaya diri dan tidak mudah menyerah, karena tahu punya support system yang solid di rumah. Energi positif dari kebersamaan ini juga terasa oleh tamu atau orang luar, yang kemudian bisa membuka peluang bisnis atau kerja sama baru. Selain hubungan keluarga, interaksi dengan tetangga dan lingkungan sekitar juga penting. Rumah yang hangat dan ramah akan memperluas jaringan sosial dan kesempatan. Jadi, jangan ragu untuk menjaga komunikasi baik dan membantu orang lain di sekitar rumahmu. Harmoni di rumah adalah modal utama keberkahan. Karena rejeki tidak hanya soal materi, tapi juga tentang kedamaian dan kebahagiaan. Ketika keluarga saling mendukung dan harmonis, rumah jadi penuh energi positif yang mengalir terus-menerus. Dan yang terakhir, rumah yang selalu aktif dengan berbagai aktivitas positif menjadi tanda jelas bahwa keberkahan dan rejeki tak pernah berhenti datang. Mari kita selami poin terakhir ini. Rumah yang hidup dan penuh aktivitas positif selalu memancarkan energi yang kuat. Aktivitas seperti belajar, bekerja, berkreasi, atau sekadar berkumpul bersama keluarga membuat suasana rumah jadi dinamis dan penuh semangat. Logikanya, energi yang aktif dan positif ini membuat penghuni tidak mudah bosan dan stagnan. Mereka selalu terdorong untuk berkembang dan mencari peluang baru. Ini yang membuka pintu rejeki secara alami. Rumah yang kosong dan sunyi justru bisa membuat energi menjadi statis dan menghambat pertumbuhan. Contohnya, rumah dengan anggota keluarga yang rajin membaca, berdiskusi, atau membuat usaha kecil-kecilan di rumah akan memiliki aura semangat yang berbeda. Mereka selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan situasi, sehingga keberkahan dan rejeki mengalir mengikuti usaha tersebut. Aktivitas positif juga menguatkan ikatan keluarga. Ketika anggota keluarga rutin melakukan kegiatan bersama, komunikasi lancar, dan saling mendukung, maka energi rumah menjadi penuh cinta dan semangat. Jadi, jangan biarkan rumah menjadi tempat yang sepi dan pasif. Ciptakan suasana yang menyenangkan dengan aktivitas yang membangun. Mulai dari hal kecil seperti membaca buku bersama, memasak bersama, atau menjalankan hobi yang bermanfaat. Ini semua adalah cara sederhana tapi ampuh untuk menjaga rejeki dan keberkahan tetap mengalir di rumah. Setelah mengenal 8 ciri rumah penuh rejeki dan keberkahan,
Kini saatnya kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kita membawa berkah dan rezeki melimpah di rumah masing-masing. Yuk, kita tutup video ini dengan harapan dan doa bersama. Teman-teman, rezeki dan keberkahan sejatinya bukan hanya soal materi, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati, rumah, dan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Rumah yang penuh cinta, kedamaian, dan energi positif akan selalu menjadi ladang rezeki yang tak pernah kering. Semoga setelah mengetahui 8 ciri ini, kita bisa lebih sadar untuk memperbaiki dan merawat rumah kita, bukan hanya sebagai bangunan,